Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Like terus videonya sampai habis, silahkan subscribe buat yang belum, agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas bagaimana sebenarnya kristal bekerja. Pertama, tidak bermaksud promosi kristal. Walaupun dari kecil saya terbiasa melihat dan merasakan, dalam tanda kutip ya, energi, frekuensi getaran dari makhluk hidup, lingkungan, atau benda-benda termasuk kristal, tapi saya bukan ahli kristal. Ada ahlinya yang lebih tahu dalam hal ini. Ini hanya sharing informasi dan berbagi pengalaman menggunakan kristal. Kedua, saya seperti diarahkan mengenal kristal setelah frekuensi getaran diri meningkat terlebih dahulu. Jadi saya memilih kristal yang memang beresonansi dengan diri atau terasa klik di hati. Bukan memilih kristal oleh karena kegunaan tertentu, kemudian dipakai untuk memperkuat frekuensi getaran atau untuk keseimbangan dan semacamnya. Walaupun pendekatan ini yang sering ditawarkan oleh orang-orang, tapi ini tidak salah loh ya. Karena buat Anda jika tertarik menggunakan kristal, tidak usah tunggu frekuensi getaran menjadi tinggi segala. Silakan pilih kristal sesuai dengan tujuan dan yang terasa cocok di hati. Apa benar kristal memiliki frekuensi getaran dalam arti yang sesungguhnya? Maksudnya bukan hanya aspek metafisik atau yang gaib-gaib seperti itu. Begini, meskipun tidak ada penelitian yang telah sah atau yang valid yang dilakukan untuk mendukung klaim bahwa kristal memancarkan getaran yang mempengaruhi pikiran dan tubuh kita, beberapa batu atau kristal memang dapat mengantarkan energi. Pada tahun 1880, fisikawan Prancis bernama Pierre Curie menemukan bahwa memberi tekanan pada berbagai kristal, termasuk di dalamnya kristal kuarsa atau kristal quartz, kristal bening, topas dan tourmaline, dan berbagai jenis kristal lainnya, bisa menghasilkan listrik. Fenomena ini yang disebut efek piezoelektrik. Itulah mengapa kristal digunakan sebagai elemen penting mulai dari komputer, layar TV, iPhone, sampai satelit. Dalam hal ini sebagai osilator elektronik. Pada awal teknologi, kristal kuarsa alami digunakan untuk membuat komponen elektronik, tapi sekarang kuarsa kristal sintetis lah yang digunakan dalam industri. Suatu hari seorang klien bisnis saya pernah bertanya, apakah dengan memiliki kristal akan bisa membuat seseorang kaya? Klien bertanya karena melihat gelang kristal yang saya kenakan saat itu, yang memang sering dihubungkan dengan uang dan kemakmuran. Tentu saja, jawab saya sambil tersenyum. Jika Anda memiliki kristal jenis berlian dalam jumlah yang banyak, lebih baik lagi memiliki tambang berlian, tentu saja itu akan menghasilkan banyak uang buat Anda. Kemudian saya lanjutkan. Saya sudah menghasilkan uang dari berbagai sumber terlebih dahulu sebelum mengenal kristal-kristal ini, sambil menunjuk gelang yang saya kenakan. Kristal ini hanya memperkuat frekuensi getaran yang sudah ada pada diri saya sebelumnya. Karena efek frekuensi yang serupa antara saya dengan kristal, di mana terjadi saling memperkuat satu sama lain. Ya, kira-kira begitulah yang sering ditanyakan orang mengenai kristal. Segala sesuatu di sekitar kita, termasuk tubuh kita sendiri, terbuat dari energi. Beberapa benda bergetar pada frekuensi energi yang lebih rendah dan beberapa pada tingkat frekuensi yang lebih tinggi. Meskipun kristal masih dipandang sebagai pilihan alternatif dalam penyembuhan, penjelasan mengenai apa yang dilakukan kristal sebenarnya terdengar logis. Faktanya, kristal bergetar pada frekuensinya sendiri, sama seperti sel-sel dalam tubuh dan cakra Anda bergetar pada frekuensinya sendiri. Itu berarti bahwa ketika kita bersentuhan dengan kristal, frekuensi yang berbeda ini bertemu dan meningkatkan keseimbangan fisik, emosional, dan spiritual Anda.
Ketika energi tubuh bergetar pada frekuensi rendah, ini berarti kita merasa seperti datar-datar saja, biasa-biasa saja, down, tidak bahagia, dan lain-lain. Tetapi ketika tubuh bergetar pada frekuensi yang lebih tinggi, ini menunjukkan kita merasakan kegembiraan, berdaya, sukacita, dan lain-lain. Semakin tinggi perasaan kita, semakin kita menarik frekuensi serupa seperti magnet. Kristal selain memancarkan energi tertentu, masing-masing memiliki karakter atau sifatnya sendiri. Dan semakin sering kita berhubungan dengannya, perlahan seiring waktu, energi kita cocok dengan energi kristal dalam tingkatan yang lebih halus. Sama seperti ketika Anda menghabiskan waktu dengan seseorang yang positif. Kristal juga sepertinya tertarik pada Anda. Menggunakan energi kristal adalah salah satu cara dari sekian cara yang bagus untuk memulai meningkatkan getaran Anda secara keseluruhan. Apa yang dilakukan dengan kristal? Salah satu idenya adalah memegang kristal saat bermeditasi dan melakukan visualisasi. Misalkan memegang kristal sitrin saat membayangkan bisnis Anda berkembang. Sitrin seperti yang nanti dijelaskan berikutnya adalah salah satu kristal untuk menarik kelimpahan finansial. Tepatnya daya magnet diri Anda yang menariknya, kristal hanya memperkuatnya. Jadi, Anda dapat meningkatkan energinya, memperkuat perasaannya sambil membayangkan bisnis Anda tumbuh dan berkembang dalam meditasi. Ahli Feng Shui menyarankan letakkan kristal Anda di bagian barat daya kantor atau meja kerja Anda. Karena ini diyakini sebagai pojok kekayaan untuk meningkatkan niat finansial Anda. Bagaimana menurut Anda? Atau masukkan kristal ke dalam dompet Anda untuk membantu keputusan pengeluaran yang bijak dan membersihkan saluran energi agar lebih banyak kelimpahan yang datang. Anda bisa juga meletakkan kristal di bawah bantal untuk menghadirkan ide-ide kreatif pada saat Anda tidur untuk meningkatkan kekayaan finansial Anda. Kristal untuk kemakmuran atau uang. Tidak membahas semua kristal yang dikaitkan dengan kelimpahan. Di sini saya hanya sebutkan sebagian saja. Sitrin. Ini adalah salah satu kristal yang favorit. Kristal yang kuat dihubungkan dengan uang. Di masa lalu, kristal ini dikenal sebagai kristal para pedagang karena sering diletakkan di laci kasir. Sitrin adalah kristal transparan, kuning oranye yang indah, untuk mengaktifkan imajinasi Anda serta memberi Anda dorongan untuk melihat ide-ide baru. Saya menggunakan sitrin sebagai gelang dan membawa kristal sitrin dalam dompet saya. Kristal quartz atau kristal bening adalah kristal yang harus dimiliki oleh setiap pemula karena ini adalah salah satu kristal paling serbaguna yang tersedia. Artinya tidak secara khusus dikaitkan dengan kemakmuran atau uang, tapi memberikan kejelasan dan pemikiran yang jernih dan juga memiliki kekuatan untuk memperkuat niat Anda, termasuk niat untuk kemakmuran. Misalnya, Anda memvisualisasikan sesuatu sambil memegang kristal bening ini, energi yang mengelilingi niat tersebut akan diprogram ke dalam kristal dan dapat bekerja sama dengan Anda, memperkuat getaran ke alam semesta untuk semakin kuat dan jelas. Kristal bening ini saya miliki dalam bentuk mata bandul atau pendulum yang selalu saya bawa juga. Green Aventurine. Aventurine dikenal sebagai batu peluang dan membantu Anda melepaskan kebiasaan dan pola lama yang tidak menguntungkan Anda. Ini juga membantu Anda mempertahankan energi dan pandangan positif di masa-masa sulit atau tekanan yang biasanya dialami oleh pemilik bisnis. Green Aventurine ini juga ada di dalam dompet saya. Green Jade atau giok hijau. Giok hijau sebagai batu permata memiliki banyak sejarah karena telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat selama berabad-abad. Ini terutama dianggap sebagai simbol ketenangan dan kemurnian. Ini adalah salah satu batu yang dipercaya membawa keberuntungan, persahabatan, kedamaian, dan harmoni. Saya memiliki giok hijau ini sebagai hiasan di dalam rumah saya. Tiger's Eye. Tiger's Eye atau mata macan atau mata harimau. Sebuah batu pelindung. Mata harimau dipercaya dapat membawa keberuntungan bagi pemakainya. Lama dianggap sebagai batu kekayaan dan kemakmuran. Ia memiliki kekuatan untuk memfokuskan pikiran,
mempromosikan kejernihan mental, membantu kita menyelesaikan masalah secara objektif dan tidak dikaburkan oleh emosi. Saya menggunakan Tiger Eye ini sebagai gelang. Baiklah, pemirsa, itu bagian ke-85 dari video Law of Attraction Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini dulu, sampai bertemu di bagian berikutnya ya. Silakan subscribe buat yang belum, agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.